Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan internasional dan extraordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat ini, masyarakat turut berkembang secara dinamis yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, sehingga memudahkan akses bagi berbagai macam termasuk di dalamnya tentang alur masuk dan keluar transaksi narkoba itu sendiri. Kasus narkoba di negara kita semakin hari bukannya semakin berkurang, tetapi malah justru semakin meningkat, baik sebagai pengedar, pemakai, penjual, bahkan sebagai bandar. Kalangan pengonsumsi narkoba mulai dari orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak. Jenisnya macam-macam, antara lain ganja, morfin, ekstasi, ibon atau sabu-sabu. Padahal pemakaian narkoba sangat dilarang di Indonesia, kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran ataupun pengobatan. Bagi yang kedapatan membawa, menjual, memakai, bahkan memperjualbelikan narkoba, akan dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar Undang-Undang Psikotropika. Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah ijtihad, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis, serta tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum khamr. Hukum pidana Islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau takzir yang diperoleh atau digali dari Al-Qur'an dan hadis atau lazim disebut fikih jinayah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan, baik ia berupa benda padat ataupun cair, makanan atau minuman adalah termasuk khamr dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu, lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91.